يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, khususnya pada siang hari ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga dengan kesempatan yang diberikan Allah itu, salah satunya kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita banggakan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 3 Dzulqa'dah, dan insyaallah bulan depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulqa'dah tidak ada amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali sebagaimana biasa-biasa saja. Akan bedanya kalau bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini banyak atau ada beberapa amalan yang tidak lazim dilaksanakan di bulan-bulan lain. Yang pertama, di bulan Dzulhijjah ini nanti ada pelaksanaan haji. Maka kaum muslimin biasa menamainya bulan Dzulhijjah ini dengan bulan haji. Kenapa? Karena memang pelaksanaan haji itu di bulan Dzulhijjah. Itu pun ada tanggal tertentu. Yang menentukan tanggal dan bulan ini ada Allah dan Rasulnya, bukan manusia. Maka tidak boleh dirubah waktunya itu. Kapan? Yaitu tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 12 ataupun tanggal 13 Dzulhijjah. Tergantung dia, kalau ngambil nafar awal sampai tanggal 12. Kalau dia ngambil nafar sani sampai tanggal 13 baru ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dan ini merupakan suatu ketentuan baku dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditawar waktunya. Tidak boleh tanggal 7 haji berangkat ke Mina, mesti tanggal 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus yang kedua, bulan Dzulhijjah ini disebut dengan bulan kurban. Kenapa? Karena memang di bulan Dzulhijjah ini juga disyariatkannya berkorban. Maka masyarakat kita kaum muslimin biasa menyebutnya dengan bulan kurban. Nah, terus maka pada kesempatan siang hari ini, khutbah yang akan kami sampaikan adalah masalah kurban. Karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan kurban ini. Apa sih makna kurban itu? Kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak. Jadi artinya menjadi salah satu syarat hewan yang dijadikan korban itu harus hewan yang diternak, dipelihara.
Terus hewannya juga ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW, yang pertama unta, yang kedua sapi atau sejenis sapi, dan kambing. Maka 3 jenis hewan inilah yang disyariatkan untuk dipergunakan ketika kita akan berkorban. Meskipun nanti di dalam pembahasan fikih Bilal bin Rabah mengatakan tidak mengapa berkorban dengan ayam. Ya, sehingga dari Bilal inilah muncul banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan sampai berkorban pakai dhab itu boleh, pakai biawak. Akan tetapi kalau kita kembali kepada apa yang pernah dibuat Nabi, Nabi tidak pernah berkorban kecuali 3 jenis ini: unta, sapi, kambing. Padahal di zaman Nabi juga ada ayam. Maka yang paling selamat ikut Nabi saja, tak usah korban ayam kalkun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus hukum berkorban inilah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Terus karena ini hukumnya sunnah, tentu mesti ada dalilnya. Jangan bilang sunnah kalau tidak ada dalilnya. Kadang-kadang kita ini karena baik sunnah, belum tentu. Sunnah pasti baik, yang baik belum tentu sunnah. Nah maka karena ini sunnah yang betul, ada dalilnya. Yang pertama di dalam Al-Quran. Ini anak TK sudah hafal surah Al-Kautsar ayat 2, tapi saya baca dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberimu wahai Muhammad nikmat al-kautsar, nikmat yang banyak. Kenapa di dalam perintah berkorban ini Allah kok mengingatkan akan nikmat yang banyak? Karena sudah menjadi watak manusia. Manusia itu suka lupa dengan kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Jangankan kebaikan Allah, yang kita memang tidak akan bisa mencatatnya, tidak bisa ingat kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kebaikan orang tua saja kita lupa. Berapa banyak anak yang mentelantarkan orang tuanya, lupa dia dengan kebaikan orang tuanya, gara-gara istrinya lagi. Belum kawin dia baik dengan orang tuanya, begitu sudah punya istri dikalahkan oleh istrinya. Istrinya bilang, kau pilih bang, aku atau emak kau. Kalah dia pilih bininya. Itu laki-laki kurang ajar itu. Maka Allah ingatkan, berapa banyak kebaikan mertua yang kita abaikan. Lupa kita, anaknya sudah dikasih, kita bakhil dengan mertua kita, pelit dengan mertua kita, padahal anaknya sudah diberikan kepada kita. Berapa banyak kita lupa dengan kebaikan guru-guru kita. Berapa banyak kita lupa dengan kebaikan tetangga, orang-orang terdekat yang tinggal di sekitar kita. Maka Allah ingatkan, apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Baru Allah perintah, wassalli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Intinya berkorban ini adalah salah satu bentuk syukur kita. Kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang sudah diberikan kepada kita sepanjang tahun ini. Dari tahun kemarin Dzulhijjah sampai tahun ini, banyak itu sudah. Hanya Allah minta sedikit, apakah orang ini bakhil atau enggak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita berkorban itu tidak mengurangi atau tidak merugikan kita atau dianggap mubadzir dari harta kita, tidak. Kenapa? Karena pada hakikatnya harta yang kita miliki itu bukan punya kita. Itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya bukan punya kita. Jangankan harta, badan kita, anak kita. Anak kita kalau Allah mau ambil, Allah hanyutkan di kapuas, habis selesai. Kita tidak bisa bela, kita tidak bisa menjaganya.
Maka harta ini kalau kita belanjakan pada prinsipnya bukan merugikan kita, karena memang bukan punya kita. Dan bahkan orang yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, dia telah khianat terhadap titipan Allah. Allah kan titip harta dengan kita. Ini sipulan saya titip harta. Ini sebagian kau pakai untuk korban. Nanti dari daging korban kau kasihkan dengan sipulan ini Allah tunjuk. Terutama orang miskin. Maka ketika kita mampu, kita tidak mau korban, kita telah khianat dengan titipan Allah dan kita telah mengambil hak-hak orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita ini terkadang, saya punya teman, saya main ke rumahnya, dia punya mobil Fortuner, saya lihat. Saya tanya, berapa bayar pajak tuh Pak? Itu di atas 7 juta Ustadz. Loh, kalau bayar mobil ini bisa dan mau, lalu korban tidak bisa, hanya 3 juta, ini keterlaluan orang Islam ini. Nyicil rumah bisa, nyicil mobil 5 juta 5 tahun bisa, nyicil untuk korban 10 bulan 300.000 saja sebulan, 1 bulan enggak bisa. Islam apa gitu tuh? Ini namanya pengkhianat orang seperti itu. Tapi jangan dipahami Pak Halidi itu kayak melarang orang bayar pajak. Tidak, silakan bayar pajak. Artinya kalau bayar pajak 7 juta 10 juta mampu, korban tidak mampu, ini kan ngakunya Tuhannya Allah. Apa betul Tuhannya Allah? Kalau pajak bulan depan bulan ini sudah bayar, takut tidak bisa dipakai mobilnya. Tapi pajak dari Allah ini murah, tidak mau, sayang, pelit, bakhil dia dengan hartanya. Ulang tahun bisa, ulang tahun setahun sekali, itu biayanya tidak kurang dari untuk korban itu. Bisa setiap tahun. Kenapa? Direncanakan. Jadi artinya dia usahakan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan juga orang yang mampu tapi tidak mau korban ini, sama dia dengan tidak yakin terhadap janji Allah, bahwa Allah berjanji terhadap orang yang mengimpakkan hartanya, Allah akan ganti. Termasuk kita korban ini. Di dalam surah Saba ayat 39 Allah sampaikan begini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan dari harta kalian, fahuwa yukhlifu, maka dia Allah akan ganti. Maka orang yang punya kemampuan tidak mau, khawatir hartanya berkurang, dia tidak yakin bahwa Allah akan ganti. Hanya memang kadang-kadang kita itu terlalu sempit memahami diganti. 3.000 diganti 3.000 kita, uang diganti uang. Itu kemampuan manusia. Kalau kita dikasih kawan 1.000, kita ganti 1.000, itulah kemampuan kita, makhluk. Tapi Allah dengan maha kuasanya, Allah maha tahu dengan kita. Mungkin 3 juta yang kita keluarkan untuk korban tidak Allah ganti dengan bentuk duit, tapi bisa saja Allah ganti dimudahkannya hati kita untuk menetap di masjid, dimudahkan Allah untuk hadir sholat 5 waktu di masjid. Saya yakin orang yang malas ke masjid itu hatinya ingin ke masjid. Kalau boleh jadi rajin, boleh bayar lalu jadi rajin sholat 5 waktu di masjid, diminta 10 juta dia pasti mau bayar. Tapi Allah tidak kasih dia. Maka bisa saja dengan sebab korban Allah ganti yang awalnya malas ke masjid, rumahnya samping masjid, tidak pernah ke masjid. Atau bisa diganti dengan anak yang saleh, anak yang baik, diganti dengan istri yang baik, yang soleha. Berapa banyak suami menangis karena punya istri kurang ajar. Suaminya berangkat kerja, dia berangkat juga. Banyak itu. Kenapa saya tahu? Karena cerita dengan saya, karena saya di Pontianak ini ngajar warisan. Dengan sebab itu sering saya dapat begitu.
Dan juga tidak sedikit seorang istri yang ngadu tentang suaminya, brengsek suaminya. Maka bisa Allah ganti dengan suami yang baik, suami yang jujur. Ini suatu nikmat besar. Atau bahkan kita diganti Allah dengan tetangga yang baik. Sebab kalau kita dikasih tetangga yang tidak baik, hidup kita akan menderita. Baru kita mau pergi main ke tempat mertua 2 hari kita sudah mikir, jangan-jangan nanti rumah saya disuruh garong masuk ke rumah saya. Coba kita dikasih tetangga yang baik, kita pergi tidak pernah risau karena dia akan tolong menjaga rumah kita. Maka Allah itu akan ganti sesuai dengan pengetahuan Allah dan kebutuhan makhluknya itu. Maka yakin pasti akan diganti, dan setidaknya akan diganti Allah dengan pahala nanti di akhirat. Maka jangan khawatir, jangan sayang kita lalu takut mau melaksanakan kurban ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi itu dalil yang pertama. Terus dalil yang kedua hadis Nabi. Hadis ini sumbernya dari sahabat Mihnab bin Sulaim. Apa kata beliau? Kunna wukupan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Kami wukuf bersama Nabi di Arafah. Berarti ini tahun ke-10 Hijriah. Karena Nabi selama hidupnya hajinya itu 1 kali saja, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Jelas ini ketika haji. Sebab kalau bukan bulan haji mau ngapa ke Arafah? Ya. Arafah itu punya keistimewaan, bulan haji itu pun hanya tanggal 9 Dzulhijjah, Zuhur sampai maghrib, itu waktunya. Sebelum Zuhur belum ada kemuliaan apa-apa di Arafah. Setelah maghrib juga tidak ada apa-apa, sudah ditentukan Allah. Inilah sekarang yang akan dihilangkan dari pikiran umat Islam. Kan ada itu, saya lihat orang gila kali ya, saya lihat itu. Dia duduk dekat perempuan-perempuan yang tidak nutup aurat itu. Ini coba, tidak ada pernah diperkosa orang yang telanjang ini. Buat apa tutup-tutup itu? Yang perlu diurus tuh hatinya, kata dia. Setan orang itu. Ada kan itu? Padahal jelas Allah kita suruh, diperintah kita untuk menutup aurat itu. Terus ketika wukuf, apa kata Mihnab? Pasami'tuhu yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, hendaklah setiap ahli rumah setiap tahun itu kurban. Jadi hadis ini maknanya satu tentang perintah kurban, yang kedua kurban itu ringan, 1 keluarga 1 kambing saja, bukan 1 orang 1. Kalau kita punya istri 3, anaknya 12, 15 plus kita 16 ekor kambing, tidak mampu. 1 saja. Rasulullah itu istrinya banyak, anaknya juga banyak, 1 saja korbannya Nabi itu, 1 ekor kambing. Jadi bukan 1 orang 1, mudah korban itu, tidak berat. Yang menjadi berat 1 bakhil atau tidak ngerti. Jadi mudah sekali. Yang kedua, setiap tahun. Korban itu bukan seumur hidup sekali, setiap tahun. Maka caranya dengan nabung. Saya tanya, saya punya tetangga, bapak tuh kalau merokok tuh sebulan habis berapa sih pak? Saya itu merokok paling dikit 1 hari 25.000. Wah, berarti sebulan 750.000, kali setahun hampir 10 juta bapak itu. Pak, saya tidak nyuruh bapak berhenti merokok, kurangi saja. Bapak 10.000 potong dari 25.000, bapak merokoknya 15.000 saja. 10.000-nya bapak tabung, sebulan 300.000, 10 bulan 3 juta bapak bisa korban. Biar bapak tidak merokok di dunia saja, nanti di akhirat merokok juga sebenarnya. Bayangkan ini pak, merokok bisa, korban tidak bisa. Kenapa tidak direncanakan? Ini nanti mulai bulan Muharram nih, mulai bulan Muharram nabung dah 10.000 sehari, 10.000 sehari, atau bulanan 300.000. Ini untuk bekal kita nanti di akhirat. Jangan semuanya harta kita disimpan di dunia, nanti jadi harta waris repot pak. Saya sudah dapati di Pontianak yang repot-repot, sampai sekarang tidak selesai pun ada cerita waris itu. Saking banyak hartanya, anaknya tidak diajari agama, akhirnya tamak rakus, masing-masing mau banyak, aturan agama tidak mau.
Maka hati-hati yang punya harta banyak, hati-hati Pak ya, karena saya dapati, saya diundang orang kaya, datang saya ke rumahnya mau bagi, wah dia ketawa-ketawa Pak, anak dengan menantunya, dengan istrinya, wah, mau bagi harta miliaran kan. Saya sedih dalam hati saya Pak, ya Allah kalau saya punya anak begini, baru 40 hari kita meninggal, anak kita sudah lupa Pak dengan harta banyak nih. Maka sebelum mati dah sedekahkan dah duit kita tuh dulu, sisa tak usah banyak-banyak anak kita tuh, nanti depan dah cari dia sendiri, secukupnya saja punya kita sedekahkan, kita infakkan supaya kita bisa menikmatinya. Khawatir Pak anak kita lupa. Enggak Ustaz, anak saya baik. Iya, kalau dapat istri tak baik, dapat suami tak baik, maka perlu diingat ini, karena saya sudah berpuluh-puluh dapati di Pontianak ini. Ketika sudah mati orang tuanya, dia berpesta dengan harta yang ditinggal, lupa dia mau sedekah untuk orang tuanya yang sudah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita berharap mudah-mudahan dengan penjelasan ini yang memang kemarin belum tergerak hatinya supaya digerakkan. Kalau istrinya punya emas 40 gram, jual 5 gram. Sekarang emas mahal, biar 5 gramnya nanti dipakai di akhirat, tak usah dipakai di dunia saja, nanti mati jadi warisan, rebutan. Mari ya, jangan sampai kita yang lain mampu urusan dunia kita, tapi urusan akhirat kita berat. Maka ini perlu kita pikirkan dan perlu betul kita rasapi, karena harta yang kita miliki yang sudah punya kemampuan untuk berkorban, maka akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya tutup khutbah ini, saya akan menyampaikan ada beberapa hadis. Yang pertama tentang ancaman Allah terhadap orang yang mampu tapi tak mau berkorban. Ini Allah sampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sumbernya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang beri Allah kelapangan, kemampuan untuk berkorban, falam yudhhi, lalu dia tidak mau berkorban, maka apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, maka mereka itu jangan dekat ke tempat salat kami. Artinya apa? Dicela orang yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban. Bayangkan, Nabi larang, kalau bahasa mudahnya, salat sama-sama bakhilnya. Padahal kalau kita lihat, ada seorang sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Muaz bin Jabal. Sahabat Muaz bin Jabal ini kalau subuh bermakmum kepada Nabi. Setelah selesai salat subuh dia pulang ngimamin kaumnya. Artinya apa? Saya pahami di antaranya itu bahwa begitu inginnya, enaknya, bagusnya bermakmum kepada Nabi, tapi diusir oleh Nabi orang yang tidak mau korban. Suruh sholat di tempat sama-sama orang bakilnya itu. Maka orang yang kemampuan tidak mau berkorban sangat tercela, karena dia khianat dan mengambil hak-hak orang lain. Terus saya sampaikan tadi bahwa korban itu mudah. 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Saya akan tunjukkan, ada hadis sumbernya itu dari Amarah bin Abdullah. Dia berkata, apa kata beliau? Saya mendengar Atha bin Yasar itu berkata kepada saya. Lalu dia bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, apa kata beliau? Kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulullah SAW? Bagaimana di zaman Nabi SAW itu berkorban? Faqala, maka Nabi dijawab ya, fakana ar-rajulu yudhha bisyati anhu. Pada zaman Nabi itu seseorang
dia berkorban dengan seekor kambing anhu untuk dirinya, wa an ahli baiti dan keluarganya. Jadi cukup satu itu si bapak atau suami berkorban mewakili semua istri dan anaknya. Jadi tidak disyariatkan satu itu. Jadi cukup satu, karena Nabi begitu. Nabi pernah berkorban dua kambing. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ahlihi atau minni wa ahli wa ummati. Satu. Istri Rasulullah istrinya banyak loh. Satu. Tetapi kalau masalah mutu silakan. Jangan yang duitnya banyak ikut urunan 3 juta. Yang duitnya banyak urunan 5 juta atau 10 juta. Sekarang ada sapi harganya 35 juta. 5 juta 7 orang berarti 35 juta. Boleh. Kalau kualitasnya boleh, tapi kalau jumlahnya tidak disyariatkan. Jadi satu orang, satu keluarga cukup satu. Maka yang banyak duitnya tak usah ikut yang tak banyak duit. Ikut juga yang 3 juta. Padahal duitnya di rumahnya 1 miliar. Pelit itu namanya. Nanti Allah ambil. Mudah saja Allah mau ngambilnya. Disakitkan, berobat ke Singapura, habis duitnya mati. Tidak susah. Maka tak usah kita bakhil. Kalau memang kita merasa punya duit, cari teman yang sama-sama punya duit. Ayo kita cari sapi yang besar, limosin. Di tempat saya ada, harganya berapa? 49 juta. Beli. Boleh. Yang tidak boleh itu satu orang satu karena tidak disyariatkan seperti itu. Karena kurban ini ibadah, tentu kita harus ikut caranya, waktunya, hewannya. Tidak boleh kita dengan cara kita sendiri. Mudah-mudahan khutbah ini akan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan kepada kita semua sebagai kaum muslimin. Apabila ini kita lakukan, berarti kita sudah menunaikan amanah yang Allah titip kepada kita, dan kita sudah memberikan hak-hak saudara-saudara kita yang memang punya hak harta yang dititipkan Allah kepada kita. Mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika wa musnina biha qabilina atimmaha alaina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.